Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke season berikutnya. Ya, gitu tadi membahas tentang gambaran ini, foto-foto daripada narkotika kita ya, golongan 1 ini opium dan non ganja. Nah, saya kemukakan tadi bahwasanya nih ganja ini merupakan di Aceh ini terkenal ganja Aceh ya, seperti mie Aceh gitu ya. Jadi ini sangat disayangkan juga ya kalau ini bisa untuk pengobatan atau hal-hal yang bermanfaat. Ini sangat sangat memberikan peluang bagi kita di Aceh karena tumbuh ganja yang sangat subur ya. Banyak kejadian ya kalau ketemu di Makahoni itu mana ganja Aceh ganja Aceh, karena artinya ganja Aceh ini memang khasiatnya yang karena binolnya 40% sangat tinggi. Namun ganja ini mudaratnya lebih tinggi, sehingga ada beberapa temuan juga dibahas tidak mungkin ya sementara ini termasuk ini yang dilarang. Nah, seterusnya heroin ini biasanya dalam bentuk suntikan dan kokain ya. Ini kokain dalam bentuk serbuk, heroin biasa diberikan dalam bentuk suntikan. Kemudian juga sabu-sabu, ini banyak kita lihat di bandara-bandara, banyak kejadian yang bisa terjadi di tempat-tempat sepatu, di tempat tempat-tempat tertentu, di koper-koper ini. Namun demikian kita cukup berterima kasih bahwa petugas-petugas kita jeli melihat ini semuanya. Mudah-mudahan kedepannya terus, walaupun memberantas ini sangat sulit dilakukan, tapi pemerintah dalam ini konsen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan dari narkotika yang penyalahgunaan, sehingga ini akibatnya adalah generasi penerus ya. Ini merusak generasi penerus bangsa. Karena apa? Karena ketergantungan tadi bisa mengakibatkan sesuatu yang memang tidak semestinya ya, hilang kesadaran. Morfin juga pitidin ya. Kalau pitidin ini bisa dilakukan kok. Dulu morfin digunakan untuk obat-obat bius, tapi lebih banyak sekarang morfin nggak ada, jarang sudah ya. Walaupun ada, tapi pitidin ini yang dilakukan sekarang untuk operasi-operasi ya, pitidin yang dilakukan. Nah, di pasal 9 juga kita akan membahas bagaimana tentang pengadaan narkotika ini sendiri. Jadi narkotika ini khusus benar-benar ketatnya ya, tentang bagaimana pengadaan, bagaimana penyimpanan, peredaran, distribusinya. Demikian ketatnya pemerintah dalam ini maupun instansi yang mengawal terhadap narkotika ini sendiri, yang khususnya ini dibuat untuk kebutuhan pengobatan ya. Jadi rencana kebutuhan ini siklusnya ya, kita lihat rencana kebutuhan 1 tahunan jelas harus ada ya, supaya bisa dibuat, tidak sembarangan asal mau dibuat. Jadi harus ada bagaimana dievaluasi kebutuhan sehingga direncanakan. Kemudian alurnya ada produksinya, jelas penyimpanan ini hanya kimia farma. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan hanya untuk kimia farma. Karena apa? Karena supaya mudah kontrol. Kalau misal obat-obat yang lain itu banyak pabrik-pabrik yang diperbolehkan, misalnya kayak Rasanbe, Kalbe itu banyak ya, PBF-nya banyak. Tapi kok ini khusus untuk kimia farma. Karena apa? Supaya mudah kontrol ya, baik pemerintah maupun instansi terkait lainnya. Nah, penyimpanan dan pelaporan juga harus dilakukan. Nah, jadi di tempat-tempat pelayanan, ini harus jelas
ya nggak sembarangan obat-obatnya disatukan dengan obat-obat lain, tidak boleh. Jadi narkotika harus ada, misalnya kartu stoknya, pelaporannya setiap bulan, instansi terkait, dinas kesehatan, balai POM sampai badan POM. Importer dan ekspor juga harus punya izin, ya, izin khusus. Transisto ini pengangkutan dari ke antar negara, ini juga harus jelas, ya, karena ini adalah obat-obat narkotik yang sangat penggunaannya bisa disalahgunakan dan berakibat fatal bagi bagi masyarakat, bagi generasi muda, dan bagi khalayak ramainya. Peredaran, ya, ini juga tetap dijaga melalui instansi terkait, ya, bea cukai, badan POM, ya, di tempat-tempat transaksi maupun di tempat-tempat kedatangan, ya, bandara-bandara, kemudian penyaluran, tentunya penyerahan kepada pasien juga khusus, ya, tidak sembarangan. Jadi kalau memang kita dapat resep, misal apotek dapat resep dari dokter adanya narkotika, diberikan misal golongan terapi, misal kodein, diberikan kodein, misalnya dikasih dokter 10 mili kodein, 10 mili 15 tablet. Nah, ternyata di apotek A, dibeli di apotek A, ternyata di apotek tersebut tidak diperoleh keseluruhan, hanya 10. Ya, biasanya bisa di copy resep, dibeli di apotek lain. Tapi untuk narkotika ini tidak diperbolehkan, harus dia kembali ke apotek A, ya, tidak boleh walaupun ada copy resepnya. Jadi artinya ini adalah harus resep asli, di mana diambil yang pertama di apotek A baru kembali di apotek A, ya, jadi tidak boleh di tempat yang lain. Nah, jadi ini juga harus dijadi perhatian. Kalau obat-obat lain dengan adanya kopi resep boleh. Kalau memang kita ragu, bisa kontak ke apotek yang pertama dia beli, misal di A, apakah ini benar, bisa. Tapi kalau khusus untuk narkotika tidak boleh. Dia harus di mana pertama dia beli, diambil, di situ juga harus kembali sisanya mengambilnya. Jadi ini benar-benar pendistribusian, penyerahan narkotika. Kemudian ditanya alamat, siapa alamatnya, ya, yang jelas siapa yang ngambil. Karena ini kita memutus mata rantai, menjaga secara ketat supaya tidak digunakan, ya, karena sifat walaupun terapi dari pengobatan, misal golongan 3 tadi, kodein, misal kodetam, tapi efeknya ini yang bisa disalahgunakan, ya, sifat ketergantungannya. Kita lanjut. Nah, rencana kebutuhan di pasal 9 ini, jadi menteri, ya, menjamin ini, menjamin ketersediaan. Jadi narkotika ini harus ada, ya, nggak boleh nggak ada. Pernah suatu kasus kita mengalami di Balai POM, bahwasanya tidak tersedianya obat pentanil, ya, pentanil waktu itu untuk operasi. Jadi waktu saat itu ternyata ada satu apotek ada. Kita kontak di beberapa informasi dari apotek-apotek lain itu tidak ada. Kita kontak apanya tuh PBF-nya, pedagang besar farmasi kimia farma, tidak ada. Ternyata ini ada hal-hal yang tidak semestinya. Jadi kita telusuri sehingga ini memang perlu di stop peredarannya, ya. Mungkin demikian season kedua ini, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan kembali.